Selamat pagi Bu Iwin, selaku salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Sebelumnya perkenalkan, saya Guntria Solvarekni di sini bersama Zura Fadula Zain selaku perwakilan dari kelompok mata kuliah Kesehatan Mental Anak dan Remaja. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah untuk kepentingan psikoedukasi juvenile delinquency. Juvenile delinquency lebih lanjut dari sudut pandang ahli. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bu Wiwin karena sudah bersedia untuk kami wawancarai terkait materi ini. Mungkin sebelum dimulai, apakah Bu Wiwin ingin menyampaikan sesuatu? Tidak. Okay. Kalau begitu, apa aja mulai. Ya, mudah-mudahan nanti yang tersampaikan bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat. Itu saja. Baik. Oke, berarti untuk pertanyaan pertama itu, apakah Bu Wiwin sendiri bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai juvenile delinquency atau kenakalan anak ya Bu? Ya, jadi juvenile delinquency atau ada yang mengindonesiakan kenakalan anak, kenakalan remaja, begitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang mungkin buat masyarakat mendengar ya terminologi. Jadi kalau kita bicara tentang kenakalan anak dan remaja ini atau juvenile delinquency, ini kita akan membahas tentang serangkaian perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu anak atau remaja yang sebenarnya adalah representasi dari adanya persoalan-persoalan psikologis yang tidak terselesaikan. Jadi mereka yang melakukan kenakalan ini yang bentuknya macam-macam ya, mulai dari sesuatu yang relatif lebih ringan sampai ke tindak-tindak kriminal menggunakan zat-zat aditif, lalu kemudian mungkin sampai melakukan perkelahian gitu ya, melakukan aksi-aksi kekerasan, seks bebas sampai ke tindak kriminal. Jadi perilakunya macam-macam. Nah, seperti yang tadi saya bilang, apa ini terjadi? Ini karena individu itu mengalami persoalan-persoalan psikologis atau konflik-konflik psikologis yang tidak terselesaikan dalam dirinya, sehingga dimunculkan dalam pola perilaku salah dan menyimpang itu tadi. Gitu, Sofa. Baik, berarti ini kan terkait dengan perilaku ya Bu. Berarti apakah juvenile delinquency ini termasuk gangguan perilaku ya Bu? Ya, jadi keluarnya dalam bentuk perilaku keliru, perilaku menyimpang yang salah, yang tidak diterima secara sosial. Seringkali ada juga yang menjelaskan dengan istilah gejala patologi sosial. Tetapi munculnya persoalan perilaku atau gangguan perilaku ini tidak bisa dilepaskan dengan faktor psikologis yang lain, dengan faktor emosi yang mendasarinya, begitu ya, ada kondisi ilmu tertentu, juga faktor-faktor kognitif gitu. Jadi meskipun munculnya gangguan perilaku, tetapi dia tidak bisa dipisahkan dengan adanya persoalan pada area psikologis yang lain. Baik, berarti kan itu kan tadi mungkin faktor-faktor yang terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan juvenile delinquency itu cenderung faktor internalnya ya Bu. Mungkin apakah ada faktor internal lain atau mungkin faktor eksternal juga nih yang bisa menyebabkan terjadinya juvenile delinquency itu Bu? Kalau kita bicara faktor, Sofa, jadi faktor itu sebenarnya penyebabnya kan integrasi antara faktor internal dan eksternal. Kalau tadi saya sebutkan secara internal, orang yang melakukan kenakalan ini, anak dan remaja ini kan mengalami konflik persoalan tertentu. Nah, kenapa konflik itu terjadi secara internal masih perlu dilanjutkan? Konflik-konflik yang tidak selesai dalam diri individu itu kan sebabnya bisa macam-macam. Bisa jadi selama proses pembentukan perkembangan dirinya itu ada terjadi krisis identitas tertentu. Bisa jadi dalam proses perkembangan dirinya, kontrol dirinya tidak terbangun dengan baik. Jadi secara internal tuh ada macam-macam, terjadi konflik karena ada krisis identitas diri, karena ada kontrol diri yang tidak cukup berkembang dengan baik, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dorongan tertentu, dimunculkan dalam perilaku-perilaku yang salah. Nah, kenapa kok faktor internal ini terjadi? Faktor internal ini terjadi juga
urusannya kait-mengait dengan faktor personalnya. Di beberapa kasus anak-anak yang mengalami juvenile delinquency ini munculnya problem perilaku yang salah, termasuk juga sebab sebelumnya ya, kenapa kok terjadi ketidakmampuan kontrol diri, itu salah satunya disebabkan karena faktor keluarga. Ada apa di keluarga itu kan ada banyak ya, ada banyak hal begitu. Nah, apa misalnya faktor keluarga yang kemudian menyebabkan terjadinya pertumbuhan faktor internal yang keliru tadi itu? Salah satunya adalah karena kekeliruan pengasuhan. Jadi ada pola pengasuhan yang salah dari orang tua yang tidak berhasil untuk misalnya menanamkan nilai moral, menumbuhkan perkembangan moral yang baik, itu tidak berhasil dalam parentingnya. Bisa juga kemungkinan yang kedua, karena orang tua sendiri itu juga berpersoalan dengan perilakunya sehingga memberikan contoh perilaku yang keliru di anak-anak gitu ya. Jadi bisa jadi karena parentingnya, bisa jadi karena orang tua sendiri justru memberikan contoh perilaku yang keliru. Apalagi kalau dalam situasi-situasi misalnya ada persoalan, ada konflik di dalam keluarga, terus orang tua justru mencontohkan pola-pola perilaku kasar, kata-kata yang kasar, atau bahkan menyakiti secara fisik di depan anak, dan itu misalnya bayangin kalau itu dilihat anak dari kecil, jadi akhirnya proses belajarnya itu yang ada di kepalanya, mindsetnya, oh kalau ada tekanan, ada sesuatu yang tidak nyaman harus dilampiaskan dengan cara seperti ini. Nah itu contoh faktor eksternal yang menyangkut keluarga. Nah bisa jadi faktor eksternalnya juga lebih kompleks, nggak hanya keluarga, tapi juga si anak ini dapat lingkungan bermain atau lingkungan peers ya, lingkungan sebaya yang juga sama-sama polanya nggak sehat gitu ya. Jadi banyak contoh perilaku yang salah di sana, mungkin banyak kekerasan di situ. Itu yang kemudian semakin menyangatkan pola-pola yang ada di dalam diri anak tadi. Baik, berarti apakah faktor eksternal yang paling berpengaruh ya Bu untuk menyebabkan juvenile delinquency ini sehingga bisa mendorong faktor internal seorang anak untuk untuk memunculkan gangguan perilaku ini Bu? Atau baik faktor internal maupun eksternal sama-sama saling mengimbangi gitu Bu untuk menjadi pengaruhnya? Ya, pertanyaan yang baik ya Sofa. Jadi keduanya itu komplementer. Jadi setiap kejadian, kalau kita lihat kondisi psikologis manusia ya, seseorang berkembang memunculkan pola perilaku benar atau salah, itu sebenarnya nggak bisa pilah sebabnya hanya internal aja, sebabnya hanya eksternal aja. Dua-duanya pasti berperan gitu. Jadi saya sepakat dengan pernyataan tadi bahwa kedua faktor itu sebenarnya saling berpengaruh dan nggak bisa dipilah-pilah gitu. Nah, tetapi mana di antara faktor itu yang paling krusial dalam pandangan saya sebenarnya, karena sudut pandang yang saya gunakan adalah perkembangan ya. Dalam perkembangan itu orang tua dan pengasuhannya itu kunci. Nah, dari kecil anak mulai dari usia bayi dan seterusnya perkembangan sesuai dengan tahapannya itu kan sebenarnya dibantu, dibimbing, didampingi lewat proses-proses pengasuhan. Kalau pengasuhannya benar, selama proses pertumbuhannya secara pribadi, anak dapat stimulasi kognitif yang bagus, stimulasi sosial dan emosi yang baik, dapat contoh yang baik di dalam rumahnya, begitu ya. Tentu proses perkembangan dirinya juga akan mengarah ke proses-proses yang positif, termasuk juga kalau misalnya suatu saat di luar kendali dia mengalami persoalan tertentu. Kalau pengasuhan orang tuanya dan segala sesuatu yang ada di dalam keluarga itu bisa dikondisikan untuk positif dan adaptif terhadap persoalan, tidak kemudian kalau ada persoalan itu yang terjadi adalah lempar ekspresi-ekspresi emosi yang salah. Nah, anak juga untuk mengelola emosi dengan baik gitu. Jadi kuncinya kalau dalam sudut pandang saya, perkembangan itu, pengasuhan itu menjadi penentu yang sangat besar, baik untuk prevensi dari anak kecil, anak masih usia anak-anak gitu ya, sampai nanti tindak lanjut intervensinya, begitu, Sofa.
Baik, karena tadi Bu Wiwin sudah sempat menyebutkan tentang prevalensi gitu, mungkin apakah Bu Wiwin sendiri punya tips-tips gitu untuk para orang tua atau mungkin anggota keluarga yang memiliki remaja di keluarganya, bagaimana sih caranya untuk mencegah terjadinya juvenile delinquency ini, Bu? Oke, pencegahan atau prevensi itu tidak bisa hanya dilakukan dalam satu waktu. Pencegahan itu harus dilakukan seiring perkembangan individu anak gitu ya. Jadi orang tua berpikirnya harus panjang. Ketika misalnya sekarang orang tua anak masih posisi bayi atau mungkin masih tahun-tahun pertama, 1 tahun, 2 tahun, dengan edukasi yang baik misalnya ya, ketika mereka sudah tahu, oh sekarang di surat kabar, di koran lagi banyak dibahas kenakalan-kenakalan dengan berbagai bentuknya. Nah, mestinya orang tua berpikir preventif. Oke, anak-anak yang mengalaminya itu kan berarti ada keliru, ada gangguan, ada persoalan dalam proses perkembangan perilakunya kan. Nah, itu kan harus dibantu dari jauh-jauh hari, mulai dari masa anak, bagaimana orang tua membangun basic trust ke anak, memberikan contoh perilaku, memberikan stimulasi yang benar, stimulasinya nggak cuma kognitif aja, tetapi bagaimana memberikan contoh dan edukasi mengelola emosi dan kemudian mengelola kondisi-kondisi sosial tertentu itu dibiasakan, dilatih, dicontohkan pada anak sejak kecil. Jadi itu prevensi yang paling ideal sebenarnya dari anak usia sedini mungkin, Sofa. Jadi dari awal. Nah, tapi kalau seandainya misalnya posisi orang tua sekarang anaknya udah masuk usia remaja nih, udah lewat, tapi kebetulan putra-putrinya masih baik, dalam kondisi yang baik, belum ada persoalan yang serius. Nah, bagaimana prevensinya ketika sekarang misalnya udah posisi remaja? Nah, pahami perkembangan remaja. Remaja itu bagaimana kita membantu tumbuh kembangnya itu tentu harus dibedakan dengan anak-anak. Anak-anak usia individu usia remaja itu kan secara kognitif sudah jauh lebih berkembang. Mereka sudah bisa menalar dengan cukup baik, mereka bisa menganalisis situasi, mereka bisa bersikap kritis dengan situasi. Maka salah satu mencegahnya adalah memperbaiki komunikasi dengan remaja, lalu banyak mendiskusikan, berbicara, membahas berbagai macam hal yang ada di sekeliling, termasuk juga kasus-kasus itu, sehingga menjadikan obrolan sehari-hari dengan remaja itu bagian dari prevensi. Misalnya mengajak pagi ketika makan bersama atau saat waktu luang lah bersama putra-putrinya yang remaja, meluangkan untuk ngobrolkan, oh ada isu ini loh, ada anak-anak. Misalnya kita dengar kalau kita bicara juvenile delinquency yang sekarang lagi banyak dibahas tuh misalnya contoh kasusnya Kelitih gitu ya, yang banyak dikeluhkan di Jogja dan sekitarnya. Itu bisa dijadikan obrolan, oh sekarang lagi ada Kelitih, kamu ngerti nggak Kelitih, pernah tahu nggak ini? Terus kemudian diobrolkan, menurut dia bagaimana mencegahnya, bagaimana, lalu kemudian bagaimana agar dia sendiri bisa memproteksi dirinya, si anak ini. Nah itu bisa jadi bahan obrolan untuk memprevensi dengan cara-cara yang sederhana lewat komunikasi sehari-hari dengan anak.